Apa syafaat? Perbuatan, perkataan, dan kodrat serta keputusan. Nah ini namanya undang-undang rahasia sholat. 4 syarat sah sholat. Nah menjadi wahyu. Jadi kalau kita menyampaikan asal usulnya sebelum dia jadi qudsi itu namanya kauni. Kauni ini umpamanya begini. Kita ingin beli motor. Kita ngomong aja sendiri ke hati kita. Ingin saya pakai motor. Nah gitu umpama contoh. Nah kauni ini adalah nama sebuah batin yang bernama suara. Ya. Kauni ini adalah nama sebuah batin yang bernama suara. Dari kauni ke mutakalimun. Dari mutakalimun dia ke kalam. Gitu. Kauni, mutakalimun, kalam. 3 dia tuh. Ya. Nah jadi muncullah dari lubuk hati yang paling dalam namanya yaitu alam batin. Ya. Alam batin sifat yang ada dalam kolbi, muncullah kodrat tadi dinamakan kauni. Dia muncul dari kolbi, digerakkan oleh jantung, disampaikan oleh suara. Berarti ente nggak boleh ikut campur, betul nggak? Nah, muncul dari kolbi hati halus, digerakkan oleh jantung dan disuarakan oleh mulut. Bukan ente, paham? Bukan kita. Tapi kita merasakan dan menyaksikan ini. Ini namanya sudah bagus. Ini tajalli kauninya bagus. Berarti perjalanan ayat sucinya tidak lagi menyentuh kulit, daging, urat dan tulangnya. Maka ini akan sampai nilainya sebagai dalilnya Allah. Kenapa kata Allah? Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Tapi dalilnya itu datangnya dari mana? Nah itu seperti tadi. Kalau dia muncul dalilnya dari alam sucinya Allah, yaitu batin kauni, digerakkan menjadi mutakalimun. Mutakalimun menjadi kata hati namanya. Dari kata hati itu menjadi kalam. Jadi kata aras atau suara. Nah gitu. Tapi bukan kita. Nah itu bagus. Tapi kalau sudah kita merasa menyampaikan, nah ini sudah bersentuhan dengan batil. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah nanti kalau ingin lebih hebat atau lebih bagusnya, pelajari dalam keseharian. Bicara dengan orang, lepaskan. Sehingga dia akan memiliki suatu karomah suara itu. Baik apapun kita bicarakan asal tujuannya baik. Apalagi digunakan di jalan hakikatnya Allah. Di jalan kerohanian. Itu lebih bagus lagi. Paham? InsyaAllah Bu ya. Baik. Lanjut pada yang lain. Silakan Pak Muhammad Mirza untuk bertanya kepada Buya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kuat kan dikit biar saya sampai kecil. Oh, iya ya. Ini Bu yang saya maunya. Kita bersatu dalam tahiyat awal atau akhir kita menunjuk asyhadu alla illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah itu pandangan kita sama juga ke dalam diri ya atau ke diri? Kalau dalam syahadat tahiyat awal ya itu adalah martabat ya. Karena salat itu ada mendirikan 9 martabat Allah ya dalam 17 rakaat. Asyhadu an la ilaha illallah, wujud titik tetap pada hati, tunjukkan hati lurus ya. Wa asyhadu anna Muhammad, nah telunjuk telah menuju kening.
Karena kodrat Muhammad adalah ma'ani, ya. Muhammad turunkan lagi Rohusul. Nah inilah lurus ruh yang berasal, ya. Rasulullah. Nah, sampai ke kolbi lagi, berarti alif itu sudah berdiri, ya. Nah barulah diangkat martabatnya, martabat Allah, ya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah baru tetap dikening, paham? Allahu Akbar. Harusnya hanya jaraknya 2 detik atau 3 detik, enggak boleh putus lama ijab qabulnya. Kenapa? Kalau tajali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat awal, kalau sholat itu tidak kauli, berarti itu kan salawat. Masa salawat ada dalam sholat? Tapi karena ayat fungsinya dalam sholat bukanlah ayat tetapi kauli, maka dia tidak menilaikan salawat, tapi dia menilaikan Allahumma, akulah Allah, sayyidina, sesungguhnya aku, Muhammad, wujudnya Muhammad. Nah ini yang dikatakan syahadat berdiri. Paham? Insyaallah ya. Gitu. Baik, insyaallah. Terima kasih Buya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, insyaallah. Kita semua umat selalu ya Allah. Terima kasih Buya. Amin, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada yang lain. Masih ada? Terima kasih Pak Muhammad. Silakan kepada siapa yang ingin bertanya. Pak. Pak Mirani, silakan. Wajahnya diperjelaskan, Pak. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kurang paham ini ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, ada yang menyembah dan ada yang disembah. Nah, Iya. Sampai di satu, apakah perlu ada bayangan atau perlu dilihat gitu? Dua jadi satu nih kita. Sholat itu adalah alam pensaksian, bukan dilihat, bukan dibayang-bayangkan. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang dibayang-bayangkan, tetapi di situ ada peraturan hakikat yang akan dilakukan. Nanti akan dipelajari, ya. Itu ada peraturan hakikat yang dilakukan, namanya napis isbat. Ada yang dinapiskan dan ada yang ditetapkan. Mana yang dinapiskan? Yang bersekutu dengan Allah. Mana yang ditetapkan? Diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Nah, tapi nanti dipelajari. Paham? Nanti dipelajari. Memang sekarang kita menuju kepada suatu wawasan, ya. Wawasan sebelum kita memasuki pelajaran tentu kita harus memiliki wawasan dulu. Paham? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirani. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya. Pak Abdi Syam, silakan Pak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu audio, kenapa video nggak dibuka? Lagi di tempat kerja Bu ya ini. Oh iya, silakan. Yang mau saya tanyakan Bu ya, dalam yang kedua itu, ayat kedua, yang ada kata ibrah itu saya
apa maksudnya di situ Buya? Sedangkan Muhammad Ibrahim kan Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ayat di dalam sholat itu adalah qauli. Qauli ini adalah kodratnya yang dibaca, bukan tulisannya, tetapi kodratnya melalui tulisan itu namanya qauli. Jadi syarat sah sholat termasuk salah satu qauli, membaca qaulinya. Jadi kalau namanya sama kayak tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kalau kita lihat ayat kan itu ayat salawat, sunnah, masa ada dalam fardu? Tapi karena khaulinya adalah mengangkat derajat dan martabat wajah Allah ke dalam wajah Muhammad. Inilah yang menjadi sinar bagi kodrat Adam. Inilah namanya kauli. Nah Ibrahim juga begitu. Ibrahima artinya wujud diri yang batin. Rahima, ya. Ibrahima alif kasroh iba, di situ menandakan sebuah wujud batin. Warahima, yaitu batin yang tidak bernama. Makanya dinamakan duduk akhir itu tumbadil. Tumbadil, Allah datang menemui orang yang duduk akhir. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Nah, nabi siapa yang dia assalamualaikum kan? Nah ini yang dikatakan tumbadil, sesosok diri bernama na itu aku, bi itu batin daripada Allah. Nah namanya diri batinnya Allah. Wa Ibrahima. Nah gitu. Makanya telunjuk nggak boleh bergerak lagi di tahiyat akhir. Paham? paham Buya, paham. Terima kasih. Sehat selalu Buya. Amin insya Allah. Yang batin doang. Baik. Terima kasih. Pak Abdi Syam, silakan kepada siapa yang ingin bertanya. Silakan Pak. Beda nih. Kalau tidak ada ingin izin saya bertanya. Ya silakan. Begini Buya, yang ingin saya tanyakan, sepertinya bagi permulaan seperti kami ini agak susah untuk memahami ibadah solat ini. Jadi yang pertama yang harus kita fokuskan itu Saya apakah pada tidak akan memberikan pandangan sebelum memberikan suatu pandangan luas. Ya. Nah sekarang yang saya sampaikan tadi itu benar nggak diakui atau tidak? Kalau diakui kita belajar, kalau nggak diakui nggak belajar, gitu. ya benar. Benar nggak kamu pura-pura mati di atas sajadah? Benar. Benar kan? Nah itu saya maksud. Jadi jangan tidak diakui dulu kajian ini. Kalau dengar azan pakai telinga atau pakai pandangan? Selama ini Telinga. telinga. Berarti kalau orang budak udah pasti masuk neraka, dia nggak mendengar kan gitu. Nah itu. Jadi inilah yang akan diutarakan dulu, kebenaran sebuah kaji tadi. Nah setelah itu tadi, setelah kita pahami, oh iya, Masya Allah, saya asal mengerjakan aja selama ini, ampunilah aku ya Allah. Gitu. Dirimu aja tidak menyesal bagi Allah terima ibadahmu. Kan gitu. Kamu anggap siapa Allah tiba-tiba ingin tahu dengan dia tanpa bersalah selama ini. Kan gitu. Allah itu tidak seperti itu. Ya. Taubat yang diterima adalah orang yang menyesali kesalahannya kepadaku. Nah, aku datang sampai di rumahku, dia tidak menghadap kepadaku. Padahal aku yang memanggil. Kenapa dia tidak menghadap kepadaku? Dia punya apa-apa, mana pernah dia mengakui dari aku. Nah inilah tujuan kita mengkaji kebenaran itu. Apa iya? Kalau memang merasa salah, mari nolkan dirimu, kita mulai. Tapi kalau kamu ingin menambah ilmu, bukan di sini tempatnya. Nah gitu, di sini tempat mengosongkan diri dan memulai kehidupan baru bersama Allah. Paham?
Jadi utamakan mengenal diri dulu ya Bu ya. Itu urusan Praktekkan saya bisa. dalam pengajian. Yang penting yang disampaikan tadi benar nggak adanya. Gitu. Kalau zikir, kamu mengingat ayat apa mengingat Allah? Kalau mengingat Allah bagaimana caranya? Pakai apa diingat? Kan gitu. Iya, iya. Iya, kita kupas tuntas dulu. Jangan buru-buru belajar. Ya kan, Baik, ya, ntar malam. cepat-cepat belajar jadi dukun lagi. Ya kan? Baik, baik. Iya. Mau ya soalan. Bu, ya. Iya, banyak jemaah kita yang jadi dukun. Udah tahu kaji, langsung pakai ramuan, kasih ini orang datang berobat. Nah itu bahaya ya kan. Nah jadi itu. Saya ini mursyid, saya tahu ya si anti orang ya. Jadi artinya apa? Kita ini mencari kebenaran dengan mengakui kesalahan kita kepada Allah. Paling tidak seminggu ini kalian renungkan, kalau kalian sudah memperolok-olokkan Allah dengan kepentinganmu, dengan menjual agamamu, dengan pura-pura pergi bertuhan. Ini banyak. Kalau dapat rezeki, masjid belok kanan. Kita masjid di kiri, kita belok kanan. Nah, itu kalau sudah ada rezeki. Kalau kalau rezeki kita ke masjid. Nah, ini dihindarkan. Ya, saya tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Nah itu. Jadi saya ingatkan kepada semua jemaah, ini adalah makom kewalian tajalli tauhid diri kepada Allah. Siapkan dirimu menjadi kodratnya Allah. Itu yang lebih penting. Ya, kalau sudah siap, niatmu kuat sekuat-kuatnya, maka ilmu akan datang untuk diajarkan. Paham? Jadi Gitu. Paham, ya. Insyaallah ya. Biarlah terlambat tetapi benar adanya. Jadi kita jangan buru-buru. Kalau saya bilang nanti pelajaran utama 4 kodrat kesucian wajib suci. Nah gitu. Tapi saya tidak mau begitu. Sambil mensucikan kita belajar. Taharoh kolbi, taharoh kodrat, ya, taharoh makom, taharoh total. Nah 4. Kalau enggak mungkin ada ilmu yang bisa mengundang kehadiran Allah. Kecuali 4 kodrat itu telah siap menerima dia mendarat Allah di hati kolbimu yang halus. Nah gitu. Sambil kita belajar.